Baik, selamat pagi Bu Andi. Pagi Pak. Baik, jadi Bu Andi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi. Jadi praobservasi ini merupakan kegiatan sebelum Ibu Andi masuk ke dalam kelas, sebelum nanti saya observasi. Jadi untuk tujuan dari praobservasi ini supaya Ibu Andi bisa bisa lebih siap dalam mengajar. Jadi tujuannya percakapan kali ini untuk mengukur kesiapan kita guru dalam mengajar ya. Kemudian nanti agar di kelas itu bisa lebih siap dan juga lebih percaya diri dalam mengajar. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, nanti pada saat saya mengobservasi Ibu di kelas, apa tujuan pembelajaran Ibu nanti? Baik, karena materi kelas 10 itu sudah ada di bagian struktur atom, jadi di bagian awal itu saya akan memberikan tujuan pembelajaran, bagaimana siswa mampu menjelaskan bagaimana muatan positif dan negatif dalam atom, apakah itu mempengaruhi keseimbangan muatan suatu unsur. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jumlah elektron pada suatu unsur yang memiliki muatan baik itu kation maupun anion. Baik, ya, jadi menjelaskan muatan positif dan negatif serta menentukan jumlah elektron ya Bu ya? Ya, benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk area pengembangannya Bu, apa yang ingin kita kembangkan? Jadi ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kognitifnya, dari segi pengetahuan konseptual, bagaimana peserta didik mesti memahami dan menentukan elektron pada suatu unsur. Yang kedua adalah keterampilan. Jadi bagaimana peserta didik terampil dalam menganalisis, memecahkan suatu masalah, misal bagaimana peserta didik ini mampu menentukan elektron pada suatu unsur yang bermuatan positif ataupun negatif. Yang ketiga itu dari segi sikap yang perlu dikembangkan. Jadi pada saat dia bekerja sama, peserta didik ini memiliki tanggung jawab dari apa yang diberikan. Baik, jadi di sini area pengembangannya ada 3 ya, kognitif atau pengetahuan, kemudian keterampilan serta sikapnya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan model pembelajaran apa yang ingin kita gunakan nanti? Jadi model yang saya gunakan itu berbasis penemuan discovery learning. Jadi di mana saya memberikan stimulus pada peserta didik untuk merangsang mereka dan ada memancing rasa ingin tahu mereka terhadap apa yang dipelajari. Kemudian peserta didik kembali memecahkan masalah, lalu berkolaborasi dengan temannya memecahkan masalah tersebut sampai pada tahap mengevaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan. Baik, berarti ini ya menggunakan model discovery learning. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran Bu, strategi pembelajaran apa yang akan kita gunakan nanti? Ya, jadi terkait strateginya itu Pak, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada tahap diferensiasi prosesnya peserta didik dikelompokkan secara heterogen, ada sedang, ada tinggi, di mana di setiap kelompok itu terdapat namanya teman tutor sebaya. Jadi yang mungkin sudah tinggi pemahamannya mampu menjelaskan kepada teman yang lainnya. Baik, berarti di sini Ibu Andi mengelompokkan siswa itu diferensiasi prosesnya dalam hal kesiapannya ya, kesiapan belajarnya. Berarti di sini Ibu Andi sudah memiliki data mengenai kemampuan atau kesiapan siswa ya? Jadi ya, karena kan sebelum itu sudah saya lakukan namanya asesmen diagnosis untuk mengelompokkan kelompok mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan penilaian atau evaluasi Bu, bagaimana nanti evaluasinya atau penilaiannya? Ya, jadi ada lembar observasi yang saya lakukan. Jadi pada saat mereka kerja kelompok, kita melihat peserta didik, yang mana sih peserta didik mampu memecahkan masalah ini dengan cepat. Kita kasih poin, kemudian bagaimana peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu semua adalah nilai yang diberikan. Jadi ya intinya bagaimana peserta didik ini memecahkan suatu masalah yang diberikan, itu juga termasuk penilaian.
Baik, jadi menggunakan ini ya, lembar observasi. Baik, terima kasih. Kemudian Bu, ini yang terakhir, kelasnya kalau boleh tahu kelas berapa nanti akan saya observasi? Ya, kelas 10A, Pak ya. Kelas 10A ya? Iya. Baik, untuk harinya Bu? Hari Senin bisa, Pak? Oh iya. Oh ya, pagi. Hari Jam pertama. Senin, jam pertama. Oke. Baik. Kalau dari saya untuk percakapan observasi kali ini saya rasa cukup ya Bu ya. Saya harap nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan observasi. Jadi sebisa mungkin semoga Ibu bisa melaksanakan nanti pembelajaran di kelas sesuai dengan percakapan kita pada pagi hari ini, dan juga disiapkan terkait barangkali ada LKPD-nya atau media pembelajaran nanti di kelas, supaya nanti bisa teramati secara maksimal dan pembelajarannya juga bisa bisa berhasil seperti itu. Baik Ibu Andi, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Senin. Saya akan datang di kelas Ibu Andi untuk mengamati jalannya pembelajaran. Terima kasih Ibu Andi. Baik, terima kasih kembali Pak. Baik, silakan dulu disiapkan ketua kelasnya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Oke, masih ingat enggak pembelajarannya pekan lalu? Oke. Bagaimana? Bawa tabel periodik? Ya, untuk pekan selanjutnya adik-adik silahkan bawa. Ibu guru punya tabel periodik unsur, tetapi semua wajib punya ya. Karena tabel periodik unsur itu dipakai dari kelas 10 sampai kelas 12 ketika ada belajar kimia. Jadi semua wajib punya tabel periodik unsur. Oleh karena itu Ibu bagikan dulu. Dikasih. Bisa gabung di sana barangkali ya. Udah cukup ini. Mempelajari tentang struktur atom. Maka hal-hal yang perlu adik ketahui adalah apa saja yang terdapat pada atom itu sendiri. Masih ingat materinya? Oke, coba tunjukkan di tabel periodik unsur itu natrium berapa nomor masanya? Na di golongan 1A berapa nomor masanya? 11. Oke, 11. Selanjutnya nomor masanya 11, benar enggak? Nah, Ibu cek ya. Na nomor massa, bedakan mana nomor atom, mana nomor massa. Mana nomor atom, mana nomor massa. Ya, harus dulu bisa dibedakan ini. Coba diperhatikan dulu. Coba lihat di Na golongan 1A. Ada 11, itu nomor atom atau nomor massa? Nomor massa. Nah, nomor atom atau nomor massa? Perhatikan ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 yang berderetan itu disebut nomor massanya yang mana? 22,9 ya. Na 22,9 sekian. Perhatikan, kalau 22,9 berarti dibulatkan jadi 20. Sampai sini bisa? Terkait tentang bagaimana kita mempelajari struktur atom, maka adik-adik perlu mengetahui apa itu nomor atom, apa itu nomor massa, sehingga bisa mengetahui proton, neutron, elektron. Sudah kita pelajari pekan lalu. Baik, tujuan pembelajaran selanjutnya silahkan ditulis.
Peserta didik mampu. Peserta didik mampu menentukan jumlah elektron pada atom bermuatan ion dengan menambahkan atau mengurangi elektron sesuai dengan muatan. Yang dimiliki atom tersebut. Ada ndak yang bisa di antara kalian menentukan berapa protonnya Na? Protonnya Na. Oke, silahkan. Proton bisa? Silahkan. Oke, kita bagian neutron. Neutron. Nah, masih ingat enggak rumusnya? Ada elektron, ada neutron. Oke, yang elektron siapa? Oke, silahkan. Yang lain, benar enggak yang ditulis temannya proton? Oh, manggil hai ya? Manggil hai sudah benar bagian elektron. Sudah benar, 11. Oke. Apa rumusnya neutron? Nomor massa kurang nomor atom. Nah, jika dia unsurnya dalam keadaan netral, adik-adik sudah ketahui berapa protonnya, elektronnya, neutronnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran kita, lantas bagaimana menentukan ketika dia bermuatan positif atau negatif? Misal, di natrium ini dia punya muatan +1 atau plus ya. Kalau dalam matematika biasanya 1 itu tidak tertulis, tidak terlihat. Karena apa? Itu berdasarkan penulisan matematika. Itulah juga kenapa Tuhan itu esa, tidak terlihat. Nah, sama kan? Tidak terlihat. Natrium, lantas bagaimana ketika dia bermuatan? Inilah yang akan kita bahas. Apakah elektronnya berubah atau tidak? Nah, pertanyaannya, apakah elektron ini berubah ketika dia ada muatannya? Nah, kita akan membahas dalam bentuk kelompok. Boleh? Kita bentuk kelompok dalam 4 kelompok saja ya. Bagian sini 3 orang gabung 4, silahkan.
4 orang di sini. Yang di belakang, Zahra gabung di bagian kelompoknya Ella. Kemudian Mela di sini. Di sini Mela. Sama Magelhai, 3 orang di sini. Di sini 3 orang sama sudah berapa ya? Di sana. Yang 4 orang sama Rista ini. Kemudian ini 4 orang. Oke, silakan bergabung. Oke, bergabung silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Kemudian saya akan membagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan bersama temannya terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Di dalam lembar kerja peserta didik, tugas adik-adik adalah mendiskusikan bagaimana cara menentukan elektron yang bermuatan unsurnya. Proton kemarin dia punya rumus apa? Proton, masih ingat? Proton punya rumus? Proton sama dengan nomor. Yang kedua, elektron punya rumus? Elektron punya rumus berapa? Sama dengan nomor neutron. Jika dia memiliki muatan, maka elektron berubah. Atau saya tulis di sini ya. Elektron sama dengan nomor atom dikurang muatan. Perhatikan. Berapa nomor atomnya? 11. Berapa muatannya? Ingat, muatan itu dia ada 2, kation dan anion. Kation itu positif, anion itu negatif. Selanjutnya silahkan didiskusikan sama teman yang berdasarkan lembar kerjanya. Ya, silahkan. Nah, ganti-gantian ya, bisa yang satunya dikerja temannya, yang satunya kita, ya, supaya semua paham. Yang tidak paham silahkan dijelaskan. Hanya belajar tahu. Iya, saya tidak membantu Ibu. Saya kerja sendiri. Iya, belajar sama-sama. Ganti-gantian, misal Otniel kerjanya ini. Nah, Radit bisa ini. Ya bisa. Ya, diberitahu ya bahwa ini rumusnya supaya temannya paham. Ini terus nomor yang nomor sini masanya itu coba Print dengan baik ya. Ini tidak diisi Bu. ya, silahkan ditulis. Nah, itu kesalahan teknis itu ya. Ganti-gantian ya. Bagi yang tidak paham silahkan bertanya sama temannya atau bertanya sama ibu guru bisa. Nah, positif. Ya, positif kali negatif negatif. Ya. Nah, ingat matematikanya, diingat matematikanya ya. Dua 20 dikurang 2 berapa? Nah, silakan. Oke, kelompoknya Otniel juga sudah. Baik, karena ada 4 di situ, masing-masing kelompok akan menuliskan jawabannya, cukup perwakilan. Nanti kita verifikasi bersama-sama sudah benarkah atau tidak dari hasil diskusinya.
Pertama, kelompok Ela-nya nomor 1. Mela kalau di nomor 2, di sini bagian 3, di sana bagian 4. Oke, silahkan. Ya, nomor 3. Ya, baik. Selanjutnya silahkan diperhatikan baik-baik setiap jawaban dari kelompok. Mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Disesuaikan dengan jawaban dari hasil diskusi teman kelompoknya. Silahkan. Tangan yang mau memperbaiki. Kelompok yang ingin memperbaiki. Punyanya Otniel kita. Oke. Kita punyanya Mela mau diperbaiki. Oke, di situ dulu ya diperbaiki. Oke. Apanya yang mau diperbaiki? Nomor berapa? Di bagian apa? Unsur apa? Unsur apa? Penjumlahannya. Yang mana? Coba di sini. Silakan. Oke, satu-satu ya, kita verifikasi satu-satu. Yang warna apa? Hijau. Tidak perlu dihapus, nanti kita bandingkan. Oke, ada perbaikan dari temannya, katanya di bagian ini. Oke, ada jawaban berbeda ya. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Tadi Siti mau perbaiki yang mana? Silakan. Ini. Jadi kita kan yang salah. Ayo perbaiki. Enggak ibu. Kita kayak yang salah. Ada? Oke, diperhatikan kalau begitu ya, diperhatikan benar baik-baik. Di bagian awal dulu, aluminium. Perhatikan semuanya sudah benar di setiap kelompok. Oke, aluminium ya. Nomor masanya 27 seharusnya ditulis dulu di sini. Aluminium. Ya. Di sini berapa? Plus berapa di sini? Plus 3 ya? Diperhatikan. Nama unsurnya sudah benar, nomor massa, nomor atom, protonnya 13. Neutron, masih ingat apa rumusnya neutron? Ya, nomor massa dikurang nomor sama dengan 27 kurang 13. 13 dikurang plus 3 sama dengan 10. Oke, sudah benar? Sudah sama? Perhatikan lagi di bagian sini. Nama unsur selenium, nomor massa 29, 34, proton. Perhatikan protonnya, sudah benar 34. Neutronnya. Nah, ini neutronnya apa rumusnya? Nomor massa kurang nomor. Nah, diperhatikan yang bagian sini ya. Ini ada 2 jawaban nih. Diperhatikan. Berapa nomor massanya? Nanti 29. Jadi 29 nomor massanya ya. Di sini. Tadi kita bilang kalau setiap hari pasti angka paling besar di awal. Oh bukan, tadi pas perhitungannya, maksudnya perhitungan deretannya itu dari angka tertinggi, misalnya 34 kurang 29 supaya lebih cepat, ya. Perbaiki dulu ini ya, mesti ada perbaiki. Pada saat menggunakan positif atau negatif, ada yang sama jawabannya ini. Angkat tangan kelompok yang sama jawabannya.
Kelompok yang sama jawabannya. Plus 18, ya. Positif 18 ya. Positif 18. Sudah sesuai? Sudah? Oke. Jadi ingat, adik-adik itu perlu mengetahui yang mana sih sebenarnya mesti harus dikasih simbol negatif, yang mana sebenarnya dikasih simbol positif. Karena jika adik tidak paham di segitu, nah nanti keliru pada saat penjumlahan seperti ini. Bisa ya? Selanjutnya silakan setiap kelompok memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan terhadap materi kita kali ini? Boleh dituliskan kesimpulannya dulu untuk setiap kelompok. Di sini. Tulis apa kesimpulannya? Oke, penyimpulan dulu ya. Kita simpulkan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Setiap kelompok memberikan kesimpulan. Oke? Ayo yang berani. Oke, kelompoknya Mela. Silahkan Mela. Kesimpulannya hari ini, kelompok kami sudah mengetahui bahwa ternyata unsur bisa memiliki muatan berupa positif dan negatif sesuai dengan pembelajaran hari ini, dan demikian juga kami mengetahui cara mencari elektron jika unsur tersebut bermuatan. Saya silakan berikan kesimpulannya. Ayo. Ilain. Kau tadi mau. Yang berani. Dari pembelajaran hari ini, kami sudah dapat mengetahui dan menentukan cara mencari hasil neutron dan elektron. Menentukan neutron dan elektron. Oke, kata nama kelompoknya Dika. Saya sangat senang dan gembira. Gak apa-apa ya, ada perasaan senang ya. Dia pada saat belajar kimia dia senang dan gembira. Oke, di sini silakan. Oke, berdiri. Kesimpulannya, pada hari ini kita dapat mengetahui cara menghitung elektron yang bermuatan. Sudah dapat menentukan bagaimana sih elektron yang bermuatan itu. Nah, dari setiap kesimpulan yang ada paparkan itu sudah benar ya. Bahkan ada yang menyatakan, perasaan saya gembira dan senang ya. Jadi terkait tujuan pembelajaran ini, bagaimana kita mengetahui elektron yang unsurnya bermuatan. Nah, sudah benar dengan apa yang diucapkan tadi. Dan Ibu tambahkan bahwa ketika muatannya dia positif, maka dia nanti dikurangi ya. Karena positif atau kation itu tandanya dia melepaskan. Sedangkan dia bermuatan anion, maka dia menandakan bahwa elektronnya bertambah ya. Selanjutnya, setiap kalian silahkan menuliskan bagaimana perasaannya hari ini mempelajari materi struktur atom terkait elektron yang memiliki muatan. Nah, apa tandanya ini yang pakai love? Nah, itu maksudnya sangat senang dan tertarik dengan materi kita hari ini. Yang kedua itu cukup senang. Yang ketiga itu kurang tertarik. Yang ini tidak tertarik. Mungkin karena ada bosan. Yang jujur saja tidak apa-apa. Oke, silahkan. Oke, lanjut semuanya lanjut. Ayo, semuanya.
Ada telinganya. Belum ditutup. Ada yang masih belum? Kita sudah. Ini sudah. Ini ada yang belum di sini? Sudah? Sudah. Ya, terkait refleksi kita hari ini ada yang sangat tertarik, ada yang tertarik, ada yang bisa saja, ada yang tidak tertarik. Ya, ini yang tidak tertariknya coba kita dengarkan dulu dari Otniel. Oke, Otniel. Apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Coba Otniel. Harus apa? Silahkan Otniel. Apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran supaya lebih bagus lagi? Silahkan. Niel bisa? Oke. Haruskah bagaimana pembelajarannya Ibu? Atau bagaimana teman-temannya harus bagaimana? Silahkan. Oke, silahkan Otniel. Kenapa? Oh, tidak ada. Ya, barangkali ini Otniel kurang tertarik barangkali karena tidak ada games ya, monoton atau bagaimana? Ataukah mungkin Otniel beranggapan ada temannya yang tidak berkontribusi, ada temannya yang tidak berkontribusi Otniel? Iya. Nah, nanti ke depannya ya ini bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua bagaimana pembelajaran. Ada yang love semua sampai mulutnya ikut love ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua sudah menjalankan pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan melangkah ke materi konfigurasi elektron. Ingat, pembelajaran kimia itu saling bersambung antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Oleh karena itu semua materi mesti harus diingat, diulang-ulang kembali di rumahnya. Karena materi selanjutnya kita sudah melangkah pada materi konfigurasi elektron. Baik, sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Oh, ulangannya ya? Oke, nanti saya kasih ya. Nanti. Oke, disiapkan dulu. Boleh kembali di tempatnya masing-masing baru disiapkan. Dikembalikan. Ini dikumpul dua. Spidolnya Ibu mana? Spidolnya Ibu Guru? Spidolnya Ibu Guru mana? Oh, ini sudah. Oke, silahkan disiapkan. Berdiri siap. Terima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, selamat siang Ibu Andi. Siang. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu Andi, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan rangkaian dari kemarin kan sudah kita lakukan percakapan praobservasi ya. Iya, Kemudian benar. saya juga sudah masuk di dalam kelasnya Ibu Andi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan dan Ibu
Andi akan melaksanakan pasca observasi, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk percakapan pasca observasi ini, saya hanya ingin menanyakan apa yang sudah dilaksanakan pada saat observasi di kelas dan akan di cross check juga dengan percakapan pra-observasi yang telah kita lakukan gitu ya Bu ya. Oke Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, nggak apa-apa ya? Nah, silakan. Baik, yang pertama Ibu Andi terkait dengan ini, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin bertanya dulu bagaimana perasaan Ibu Andi pada saat proses pembelajaran yang lalu di kelas 10A. Terkait perasaan ya, kalau ditanya soal perasaan sih, itu tergantung bagaimana respon peserta didik terhadap proses pembelajaran. Dan saya lihat respon peserta didik itu baik. Saya melihat mereka bahagia dalam pembelajaran, ya walaupun juga ada beberapa yang terlihat masih bingung, tetapi melihat semua itu saya ikut bahagia jika melihat peserta didik di dalam kelas saya turut bahagia. Dan ada pun yang merasa bingung, ya tugas saya bagaimana membimbing siswa tersebut. Baik, jadi secara keseluruhan perasaan Ibu Andi bahagia ya Bu ya? Benar, bahagia. Baik, terima kasih. Lalu bisa Ibu Andi ceritakan kembali proses pembelajaran di kelas 10A waktu Ibu mengajar kimia? Iya, jadi dalam proses pembelajaran ya, pada saat itu tentu ada absen, kemudian saya tanyakan kehadiran peserta didik. Begitupun dengan kabarnya, saya tanyakan kabarnya supaya saya tahu bagaimana keadaan peserta didik yang saya ajar. Kemudian yang saya lakukan adalah memberikan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua, selanjutnya itu ada aprosepsi, di mana saya menghubungkan materi yang pernah dipelajari sebelumnya dan materi yang akan dipelajari sekarang. Setelah itu ada pemberian tujuan pembelajaran, di mana dalam langkah-langkah pembelajaran itu saya menggunakan model discovery learning ya. Kalau tidak salah itu kemarin, karena pekan kemarin jadi saya agak lupa ya, tapi kalau modelnya kalau tidak salah discovery learning. Kemudian langkah-langkahnya itu tentu saya memberikan lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja peserta didik, kemudian mereka berdiskusi sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Lalu sampai pada tahap kesimpulan. Baik, terima kasih Bu Andi telah menceritakan proses pembelajaran yang sudah berlangsung ya. Tadi Bu Andi mengatakan bahwa Ibu Andi menggunakan discovery learning ya. Ya benar. Menurut penilaian Ibu sendiri nih pada saat di kelas 10A kemarin terkait dengan sintak dari discovery learning sendiri, apa sudah ibaratnya sesuai begitu dengan sintak yang seharusnya atau bagaimana? Ya, melihat kemampuan awal peserta didik, discovery learning ini kan dia lebih pada berbasis penemuan, dia menganalisis soal yang diberikan dari LKPD tersebut. Tetapi ternyata peserta didik ini masih memiliki kekurangan dalam hal kemampuan awal. Kita lihat dalam proses pembelajaran itu ternyata beberapa masih kurang paham penggunaan simbol plus negatif atau plus minus. Jadi dalam segi penjumlahan ternyata gawat karena di usia sekarang, di SMA sekarang yang seharusnya tahu terkait penjumlahan dan pengurangan itu ternyata masih minim untuk mereka. Jadi itu ya Bu ya, ibaratnya masih belum sesuai, yang masih belum sesuai dengan ibaratnya roh dari discovery learning itu sendiri. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa discovery itu kan penemuan ya, tapi memang kalau saya lihat cocok seperti yang kata Ibu Andi tadi, siswa seperti kemampuan awalnya masih belum terlalu siap. Benar. Gitu ya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu Andi lakukan kemarin, ibaratnya mitigasi apa yang sudah Ibu lakukan? Kan tadi mengatakan bahwa kemampuan anak masih belum siap nih. Apa yang Ibu lakukan kemarin? Langkah selanjutnya ya dimaksud Pak? Maksud saya ininya yang Ibu lakukan pada saat ini. Kan Ibu sudah tahu bahwa kemampuan awalnya masih ibaratnya rendah gitu ya. Benar. Kemudian
pada saat pembelajaran, adakah hal yang Ibu lakukan ibaratnya untuk mengcounter hal itu seperti itu? Jadi pada saat proses pembelajaran itu Pak, saya lebih pada menjelaskan kembali dengan menggunakan metode ceramah. Oke. Selang 1-2 menit barangkali saya jelaskan kepada siswa kalau minus dikali minus itu Ya. hasilnya positif. Kalau minus kali positif itu hasilnya minus. Jadi saya jelaskan dengan menggunakan metode ceramah supaya peserta didik ini paham. Ternyata kalau ini ketemu ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi setelah itu barulah peserta didik paham dan melanjutkan lagi lembar kerjanya. Baik. Saya juga melihat bahwa Ibu Andi sempat memberikan ini ya, ibaratnya mundur beberapa langkah materinya gitu ya untuk menjelaskan kembali dasar dari perkalian dan juga pembagian seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini Bu Andi sudah ibaratnya melakukan semacam modifikasi gitu ya, modifikasi dari pembelajaran discovery ini karena memang melihat kondisi siswa bahwa siswa belum siap ibaratnya kalau betul-betul pure 100% discovery gitu ya Bu ya. Ya benar-benar. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Ibu tadi, apa nih yang menjadi inspirasi yang didapat dari Ibu Andi dari proses pembelajaran yang lalu di kelas? Beberapa hal yang saya peroleh melihat dari kekurangan yang ada, tantangan yang ada, tetapi justru di balik semua itu saya mendapatkan inspirasi. Ternyata dalam sebuah pembelajaran itu kita betul-betul harus memahami kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, misal dalam hal penyediaan bahan ajar. Yeah. Melihat karakteristik peserta didik zaman sekarang itu mereka tuh lebih senang kalau divisualisasikan. Yeah. Dalam bentuk gambar, dalam video, baik itu video animasi. Jadi saya melihat, ternyata seharusnya ini kedepannya saya mesti harus menyiapkan bahan ajar yang bentuknya divisualisasikan supaya apa yang saya berikan, apa yang peserta didik dipelajari ini dia paham seperti itu. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran yang lalu Bu, saya melihat juga Ibu Andi membagikan LKPD gitu ya. Iya. Dari LKPD yang dibagikan Ibu Andi, apakah itu sudah ibaratnya sesuai dengan harapan Ibu Andi yang terkait visual itu tadi atau masih ada yang ingin ditingkatkan? Ya, dalam lembar kerja peserta didik ya masih ada kekurangan karena di lembar kerja peserta didik itu soal yang saya berikan langsung dia bentuknya dia berupa teks, tidak ada bentuk gambar atom. Oke. Ya. Mungkin peserta didik hanya mengenal namanya unsur itu bagaimana, tetapi dia masih belum paham gambaran unsur itu, sifat unsur itu seperti apa. Tetapi memang kalau pembelajaran sifat sih masih belum, tetapi seharusnya di lembar kerja peserta didik barangkali lebih bagus kalau saya siapkan barcode. Oke. Ya supaya peserta didik bisa mengerjakan ini punya pemahaman melalui bahan ajar yang disiapkan baik itu melalui link maupun barcode. Iya, betul ya. Saya juga setuju kalau kita pakai barcode itu lebih praktis dan juga kalau LKPD dalam bentuk fisik itu kan ya harus di print dan berlembar-lembar gitu ya. Sedangkan kalau pakai barcode kan dia bisa memuat berlembar-lembar dan kita bisa melihatnya di gadget kita, gadget siswa seperti itu. Terima kasih Bu Andi. Lalu selanjutnya apa yang diketahui atau disadari Ibu Andi sih dari proses pembelajaran yang lalu? Hal yang saya ketahui tapi ini dalam hal yang maksudnya menjadi tantangan atau hal yang bisa saya petik ya Pak? Iya boleh. Jadi dalam proses pembelajaran itu peserta didik itu mesti harus memiliki namanya tutor sebaya dalam diskusi. Jadi kemarin diskusi yang saya bentuk itu setiap kelompok itu memiliki tutor sebaya, di mana tutor sebaya ini bisa mentransfer ilmunya kepada teman-teman yang lainnya. Karena kalau dibuat secara heterogen itu akan pembelajaran lebih efisien karena guru tidak monoton membimbing tetapi ada kerjasama begitu. Baik.
saya lihat juga waktu Ibu Andi di kelas, kalau tidak salah dari percakapan pra, Ibu Andi mengatakan bahwa fokus dari diferensiasinya adalah proses ya Bu ya. Iya, betul. Di mana nanti setiap kelompok itu dibagi sesuai dengan ibaratnya kemampuan mereka, kemudian ditaruh satu siswa untuk ibaratnya tutor sebaya Iya, gitu. benar-benar. Jadi kalau saya lihat di sini cocok dengan Ibu Andi tadi katakan bahwa tutor sebaya ini nanti mereka menjelaskan kepada teman-temannya yang ada di kelompok itu. Baik dari kesadaran yang tadi Ibu Andi katakan, apa yang akan Ibu Andi lakukan nih? Apakah akan tetap dengan tutor sebaya ataukah ada ibaratnya mau dimodifikasi nih tutor sebayanya atau mau bagaimana menurut Ibu Andi? Iya, terkait hal itu Pak, tentu ketika melakukan pembelajaran perlu adanya variasi supaya pembelajaran kita tidak terlalu monoton, tidak terlalu sama dengan pembelajaran sebelumnya, dengan menutupi kekurangan yang ada atau meminimalisir kekurangan yang ada sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang akan saya lakukan ke depannya yaitu bagaimana membentuk kelompok itu. Barangkali untuk kedepannya masih tetap tutor sebaya, Tetapi jika kedepannya ini sudah tidak efisien, mungkin saya akan memvariasikan lagi dalam bentuk homogen, yang kurang, yang mampu. Kalau dilihat situasinya agak kurang, ya, tapi dilihat saja situasi kedepannya Pak, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Andi akan melihat gitu ya, situasional ya, akan tetap mempertahankan tutor. Kalau misalkan tidak efektif nanti bisa divariasikan dengan tadi homogen ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Saya rasa bagus ya, dalam artian kalau kita kelompokkan dengan siswa yang berkemampuan tinggi sendiri, kemudian yang berkemampuan rendah sendiri, nanti Ibu Andi bisa ibaratnya memberikan perhatian yang lebih pada kelompok yang memang kemampuannya rendah. Jadi di sini saya melihat Ibu Andi sudah ada ibaratnya variasi lama waktu nanti dalam pembelajaran di kelompok-kelompok yang tadi heterogen. Baik Ibu Andi, jadi dari percakapan kita yang kurang lebih 10 menit ini, apa yang Ibu Andi dapat dari percakapan kita, Bu? Ya, hikmah yang dapat saya ambil baik dalam proses yang pernah kita lakukan, baik dalam percakapan saat ini, adalah bagaimana kita betul-betul sebagai seorang guru itu perlu memerhatikan kebutuhan peserta didik, bagaimana kita perlu memperhatikan karakteristik, karena kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi perlu juga dalam bagaimana kita memvariasikan pembelajaran itu agar benar-benar dalam kelas itu suasananya nyaman, suasananya dapat diterima oleh peserta didik, di mana peserta didik tidak bosan dalam belajar, bahagia dalam belajar, dan itu semua tergantung bagaimana gurunya memberikan metode yang benar. Baik, terima kasih Bu Andi. Jadi saya setuju ya, dalam artian lingkungan belajar itu sangat penting bagi siswa ya. Betul. Karena kalau siswa itu nyaman dalam belajar, nanti harapannya siswa akan lebih mudah menerima pelajaran dan juga mereka akan ibaratnya ya senang berada di sekolah. Baik, saya rasa cukup Ibu Andi untuk percakapan pasca observasinya. Semoga percakapan kita yang tidak lama ini bisa bermanfaat untuk Ibu Andi, untuk saya juga ke depannya, agar kembali lagi supaya kita lebih berpihak lagi kepada murid. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Andi atas waktunya. Terima kasih kembali juga Pak, baik, atas pengalaman yang telah diberikan. Baik, selamat siang Bu Andi. Selamat siang. Baik, itulah percakapan pasca observasi dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Andi yang sudah berpartisipasi dari mulai pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Baik Ibu Andi, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih atas pengalaman bermakna yang telah diberikan mulai dari observasi sampai pada tahap pasca. Jadi beberapa pengalaman bermakna ini insya Allah kedepannya dapat bermanfaat menjadi guru yang lebih profesional lagi. Baik, terima kasih Ibu Andi atas
partisipasinya. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, demikianlah rangkaian aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga percakapan supervisi akademik ini bermanfaat. Terima kasih.